Adik-adik, dalam hidup ini kita harus memilih apa yang benar. Pilihan itu seperti pintu. Ada pintu yang membawa kita pada berkat Tuhan, tapi ada juga pintu yang membawa kita pada kutuk. Serem. Jadi, pastikan adik-adik selalu memilih pintu yang benar ya. Choose what is right. Santa juga mau mengundang adik-adik untuk ikut ibadah Natal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 di Gereja ICC. Ingat ya adik-adik, hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 di Gereja ICC. Dan kalau adik-adik mengajak teman yang belum pernah sekolah minggu di iKids, adik-adik akan mendapat hadiah yang spesial. Semua suka hadiah kan? Stop! Penyiar, tetap di situ ya. Apa yang kamu lakukan? Saya mau memberikan kepada mereka memberikan ini mainan baru ini yang mau keluar ini. Jangan minggu ini nggak usah. Saya punya berita yang lebih penting buat kamu. Apa itu? Nih ya, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Saya tahu. Saya udah tahu. Aduh, ini benar-benar Tuhan Yesus tuh sangat-sangat banget mencintai kamu. Oh iya? Iya, dia lahir ke dunia dan ingin menghapuskan setiap dosa kita. Dan dia ingin menjadi juru selamat kamu. Serius? Ini serius? Betul. Pokoknya berita ini lebih hebat daripada semua mainan ini. Teddy bear, apapun, Mr. Potato Head, Barbies, dan sebagainya ini lebih keren. Oke, kayaknya menarik sih. Tapi apa ini bukan hoax? Apa ini nyata? Bukan, ini sudah tertulis dalam Alkitab. Kamu nggak pernah baca Alkitab ya? Oke, terus. Pokoknya dia itu ingin menjadi juru selamat. Pokoknya dibanding mainan-mainan ini, dia itu sahabat yang terbaik yang pernah saya punya. Dia itu teman saya di kala saya sedih. Pokoknya dia juru selamat saya. Kamu mau nggak? Saya pengen kamu juga punya juru selamat seperti Tuhan Yesus. Ya saya mau sih. Tapi saya melihat kamu kok lebih bersemangat daripada mainan ini ya. Ini mainannya sudah bersemangat ini. Tentu saja. Ini berita luar biasa. Pokoknya Tuhan Yesus tuh keren banget. Kamu mau denger lagi nggak ceritanya? Ya udah deh, mau deh. Kalau gitu coba kamu ceritakan, kasih tahu saya bagaimana saya menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Oke, saya cerita ke kamu ya. Kita keluar yuk dari toko mainan ini. Ya udah, saya terima dulu mainan ini ya. Yuk. Oke. Bye. iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Toy Bible Story. Dalam seri ini, kita belajar untuk memenuhi tujuan hidup kita, yaitu melayani Tuhan bersama dengan mainan-mainan seru dari Toy Bible Story. Kita semua pasti suka dengan mainan. Kita suka bermain dengan mainan-mainan kita yang banyak jenisnya. Semua mainan itu dibuat dengan satu tujuan, yaitu untuk dimainkan dan bermain dengan kita. Kita tahu bahwa Tuhan menggunakan tokoh-tokoh di dalam Alkitab untuk memberitakan siapa Tuhan dan betapa Tuhan mengasihi setiap dari kita. Dalam lesson kali ini, kita akan belajar bagaimana mereka memenuhi panggilan dan tujuan Tuhan melalui kehidupan mereka. Ayat hafalan untuk lesson kali ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 27. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Oke, ulangin lagi ya. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yes, good job adik-adik.
cerita Alkitab kali ini diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 36, yaitu tentang Petrus yang memberitakan Injil. Nah, begini ceritanya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun atas para rasul, berkumpullah orang-orang banyak di situ dan Petrus memberitakan Injil, yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus kepada mereka. Begini katanya, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, 'Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sudah itu, ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.' Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Setelah mendengar perkataan Petrus itu, 3.000 orang lalu menjadi percaya dan dibaptis. Haleluya. Adik-adik, dalam film Toy Story, Woody dan teman-temannya berhasil menyelamatkan mainan yang dapat berbunyi, atau disebut dengan squeaky toy yang berbentuk penguin. Awalnya, mainan Squeaky rusak dan tidak dapat berbunyi, sehingga ia dijual oleh namanya Andy. Namun, pada akhirnya, Woody dan teman-teman mainan yang lain berhasil menyelamatkan Squeaky ini dan memperbaikinya, sehingga ia dapat berbunyi, bahkan bernyanyi lagi. Nah, mainan Squeaky ini mengingatkan kita untuk berbicara dan mengabarkan Injil kepada semua orang yang kita temui. Kita semua yang telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib harus memberitakan Injil dan menceritakan keselamatan melalui Yesus. Banyak orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Mereka tidak tahu bahwa Yesus telah datang ke dunia ini untuk menebus semua dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat memperoleh anugerah hidup yang kekal. Hari ini kita belajar 2 cara supaya kita dapat memberitakan Injil dan semakin banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan melalui kehidupan kita. 1. We can share Jesus with our words. Banyak orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Mereka tidak tahu bahwa Yesus telah datang ke dunia untuk menebus semua dosa manusia. Sehingga setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dapat memperoleh anugerah hidup yang kekal.
Oleh karena itu, kita harus menceritakan tentang kabar sukacita ini kepada setiap orang yang kita temui dan mengajak mereka ke gereja, supaya mereka juga dapat mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Yang kedua, we can share Jesus with our action. Selain dengan perkataan, kita juga dapat memberitakan Injil dengan perbuatan kita. Setiap kita menolong dan membantu sama yang membutuhkan, kita sedang membagikan kasih Tuhan kepada mereka. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan Ia tidak akan membiarkan anak-anaknya kesulitan. Nah, oleh karena itu, kita menolong dan membantu teman-teman atau orang lain yang sedang kesulitan. Kita juga sedang memberitakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Kita juga harus mengajak mereka untuk ke gereja, supaya mereka juga dapat semakin mengenal kasih Yesus, sehingga mereka dapat menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau memberitakan Injil kepada banyak orang? Yes, semua mau ya? Kalau begitu, katakan bersama dengan kakak. When I play, I can remember, I can tell someone Jesus loves them today. When I play, I can remember, I can tell someone Jesus loves them today. Yes, good job adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, kita semua belajar ya Tuhan tentang bagaimana menyampaikan firman Tuhan itu bisa berdampak ya Tuhan bagi banyak orang ya Tuhan. Sehingga kita bisa belajar ya Tuhan, kita bisa mengajak teman-teman kita lagi yang belum mengenal-Mu untuk dibawa ke gereja dan mengenal-Mu ya Tuhan. Dan semakin banyak yang kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita ditertolong ya Tuhan. Semakin banyak juga ya Tuhan yang menjadi tahu kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kita sudah belajar tentang squeaky toys ya Tuhan, kita juga belajar ya Tuhan bahwa firman-Mu itu sangat berarti dan bisa menyelamatkan kita semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menyertai kami semua Tuhan, Engkau memelihara kami Tuhan, Engkau melindungi kami Tuhan setiap saat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Dan semua katakan, amin. Nah, oke adik-adik, sampai di sini dulu tema Toy Bible Story kita kali ini. Kakak pamit dulu, sampai jumpa lagi minggu depan dengan tema yang tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.